Nadia dan masih seputar CSL, Climate Smart Leaders 2011. Sobat Bumi pasti heran kan kenapa Nadia ada di samping Tong ini? Karena episode kali ini adalah tentang Gang Bang Tongseng Next dan pastinya ada Recycle Eco Boutique. Penasaran kan episode kali ini? Sebelumnya kita lihat aja dulu deh profil mereka. Halo, saya Faisal, salah satu finalis CSL 2011. Proyek saya, Gang Bang Tongseng, akan berkaitan dengan gang ini dan ban ini. Alasan ikut CSL, mau nyebarin ide-ide tentang gimana cara gunain barang bekas untuk bisa jadi sesuatu lagi dan buat itu sama-sama dengan masyarakat, anak-anak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan saya harapkan ini bisa jadi sesuatu yang berlanjut nantinya ke masyarakat juga. Mau lihat detailnya, check it out. Ini lokasi proyek Gang Bang Tongseng di daerah Bonjol, nama gangnya Gang Amal. Kita kerja sama-sama PAUD, ada PAUD itu pendidikan anak usia dini, namanya Ta'riful Khair. Ini salah satu proyek Gang Bang Tongseng. Semoga Gang Bang Tongseng ini bisa menginspirasi banyak orang, khususnya anak-anak muda bisa melakukan sesuatu bersama masyarakat. Climate Smart Leader, take action! Saya Sofi Fathiatun Solihah dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Saya finalis CSL 2011. Proyek yang saya buat bersama teman-teman saya adalah Recycle Eco Boutique, solusi eco fashion masa kini. Nah, di sini kami berupaya untuk membantu teman-teman kami, pelanggan kami, dan semua orang untuk merecycle baju-baju mereka sehingga dapat dipakai kembali. Jadi, alasan kami mengikuti program CSL ini karena memang kami ingin punya butik. Begitu melihat ada info mengenai program CSL, kami tertarik untuk mengikutinya. Nah, siapa tahu CSL ini merupakan salah satu jalan bagi kami untuk mewujudkan impian kami memiliki butik. Tentu saja butik yang berbeda dengan butik-butik yang lainnya. Pengen lihat proyek kami? Yuk! Disinilah proses produksi kami selanjutnya, menyerahkan pesanan dari para pelanggan pada penjahit untuk di-recycle menjadi baju yang lebih baru lagi. Nah, udah lihat kan bagaimana proses produksi di butik kami? Pesen nih buat generasi muda, mari kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Yang bekas kita recycle dan kita daya gunakan kembali agar memiliki nilai yang lebih. Siapa tahu hal itu semua dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kehidupan kita. Climate Smart Leaders, take action! Oke Sobat Bumi, akhirnya nih di sini udah ada dua finalis CSL 2011. Siapa dia sih? Ini ada Sofi Fathiatun dan Muhammad Faisal. Halo. Halo. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya. Tapi sebelumnya nih, Nadia pengen tahu nih, ketertarikan kalian untuk ikut CSL ini apa sih? Dari Sofi dulu. Kalau aku sih, yang pertama aku pengen punya butik. Jadi, waktu itu aku pengen banget kan bikin proyek suatu butik. Nah, terus yang beda dari butik-butik yang lainnya, yaitu butik yang memanfaatkan barang bekas. Nah, karena ada CSL ini, ya udah aku ikut aja. Jadi Sofi pengen memanfaatkan barang bekas ini, makanya Sofi ke CSL ini. Iya. Yang mau memperkenalkan lah ya. Iya. Nah, kalau Faisal gimana? Kalau aku karena proyekku memang udah ada duluan dari program CSL-nya, ya udah coba-coba aja. Cuman mau ngeluarin ide-ide kreatif aja sih, sama menginspirasi orang lain. Mau mengeluarkan ide-ide kreatif dan menginspirasikan orang lain di CSL ini.
Nah langsung aja nih, pasti Sobat Ubi udah nggak sabar mau tahu proyek kalian itu sebenarnya apa sih dan tentang apa. Oke, dari Faisal dulu. Kalau aku nama proyekku kan Gang Bantong Seng Next. Kenapa Wow. dibilang Gang Bantong Seng? Karena waktu itu ada sayembara di Bandung, Forum Komunikasi Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Indonesia. Terus dari Medan ngirim sayembara dan kebetulan menang, masuk 3 besar. Masuk 3 Hadiahnya itu merealisasikan desainnya langsung on-site. Waktu itu lokasinya di Braga. Di Braga. Ya, setelah dari Braga, kami pulang ke Medan dan FAM, Forum Arsitek Medan, itu nyambut baik kedatangan kami. Mereka terus timbullah wacana kalau kenapa nggak kita buat di Medan. Terus kita proses mana nih yang tertarik daerahnya yang mau dibuat. Itu kan Gang Bantong Seng kan dia gang diisi sama permainan anak-anak sama ruang dia buat ada mainan dari bahan-bahan bekas kayak ban, tong, seng, botol plastik bekas sama bambu. Kenapa namanya Gang Bantong Seng? Pakai material itu kan. Terus dapatlah lokasi di Rawa Cangkup. Rawa Cangkup di Jalan Bromo, Medan. Itu proyek pertama. Proyek kedua kami dedikasikan memang 1 tahun itu terrealisasi Gang Bantong Seng 2 kali. Artinya 1 semester 1 gitu. Kebetulan waktu itu ada program CSL dari temen, ya udah ikutin kayaknya Gang Bantong Seng potensial nih, makanya namanya Gang Bantong Seng Next. Oh, asik banget nih Faisal dengan Gang Bantong Seng Next-nya yang memanfaatkan barang bekas seperti tong, seng, ya kan. Dan kalau misalnya Sofi apa? Kalau aku ini tentang, jadi judulnya itu Recycle Ko Eco Boutique. Eco Boutique. Ya, jadi solusi eco fashion masa kini kan. Nah, sekarang kan kalau kita misalnya beli baju terus, nah itu kan kadang baju itu menumpuk di lemari dan kadang jarang dipakai. Nah, Sampai karena banyaknya jadi lupa dipakai. iya, bahkan mungkin bisa kena rayap, dimakan rayap. Nah, oleh karena itu kami pengen membuat sebuah butik itu yang merecycle baju-baju bekas supaya nilai gunanya bertambah. Nah, dengan itu kemudian Recycle Co Boutique ini istilahnya membantu masyarakat terus untuk mengampanyekan eco fashion. Karena kenapa sendiri, kalau misalnya kita beli fashion organik itu sangat mahal harganya. Iya. Nah, sedangkan kalau misalnya apa yang ada di dalam lemari kita yang kita punya, kita manfaatkan kembali, nah itu akan menjadi nilai plus seperti itu. Kalau tadi Faisal bilang dia mengambil daerah di Rawa Cangkup ya, di Medan. Iya. Kalau Sofi itu mengambil di mana itu daerahnya? Kalau untuk saat ini saya mengambilnya di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Yogyakarta dan Yogyakarta. sekitarnya. Iya. Di Yogyakarta. Kalau dengan Recycle Co Boutique sendiri itu ada di Jalan Taman Siswo. Seperti itu. Tapi untuk operasinya mungkin kami belum terlalu tetap. Jadi orang cenderung lebih SMS atau menghubungi kami via telepon. Nanti ya saya pesan ini ya, nah oke kita datang ke situ lalu kami berikan istilahnya kita catat pesanannya seperti apa lalu kita pergi ke penjahitnya. Desainnya itu dari Sofi atau kita bisa memberikan desain kepada Sofi itu? Oh, dua-duanya bisa. Jadi kalau misalnya Mbak pengen merecycle baju, bisa memberikan desainnya ke saya ataupun saya yang membuat desainnya. Oh, menarik sekali ya. Uniknya sebenarnya dari barang bekas ini tuh yang membuat kamu tuh tertarik untuk menjadikannya mainan untuk anak ini dan untuk masyarakat itu apa? Uniknya pertama memang latar belakang saya mahasiswa arsitektur kan Mbak. Terus ya cuma mikir apa sih dari ilmu saya yang bisa saya bantu untuk masyarakat. Ya udah kita reuse aja tuh barang-barang bekas jadi mainan, karena untuk anak-anak di permukiman padat mereka nggak punya ruang untuk bermain, nggak punya kesempatan untuk megang kuas, ngechat, daripada mereka mainin game, tangan, internet gitu kan. Ya sayang, bagus kita jadiin mainan yang bisa ngelatih sensor motoriknya. Jadi Faisal lebih mau merealisasikan anak-anak ini untuk bisa terlibat dalam pembuatan Gang Bantong Seng Next ini ya. Bagaimana dengan Sofi? Kalau uniknya itu dari pakaian-pakaian yang bekas itu ada kesulitan nggak atau bagaimana dalam menjadikannya sesuatu yang lebih baru lagi? Kadang seperti ini, memang permintaan pelanggan itu macam-macam ya. Ada yang satu hal yang aneh itu seperti ini.
pernah satu kali pelanggan itu minta kepada kami buat merecycle bajunya. Bajunya tuh kaos sudah kekecilan, dan satunya lagi ya semacam blus. Nah, dia minta digabungin. Nah, di sini kita kesulitan, kita muter otak, dan mereka sudah menyatakan terserah deh mau dibikin kayak gimana. Menyerahkan nih kepada Sofi iya. dan tim ya. Iya, aduh, terus kita berempat muter otak, gimana caranya ya bikin kayak gini. Nah, akhirnya setelah diputer otak, gimana kalau desainnya kayak gini? Oh, saya setuju, ya udah jadi. Nah, di sini emang hobi juga sih, hobi desain fashion seperti itu. Memang kendalanya sempat di memutar otak itu ya karena Iya. permintaan dari Permintaannya macam-macam. pelanggan, tapi akhirnya bisa diselesaikan juga. Iya. Nah, gimana sih caranya Sofi nih sama Faisal untuk mengajarkan, untuk memperkenalkan proyek kalian ini ke sasaran kalian ini? Mungkin dari Faisal dulu. Ya pasti datang gitu kan, presentasi. Dan rata-rata sih alhamdulillah dari 2 kali kami realisasi semuanya tertarik. Tiga rencana, dan yang satu kan gagal. 3 ini mereka tertarik memang karena suatu hal yang baru, barang bekas jadiin mainan, terus ikut masyarakat sama anak-anaknya Masyarakat. ngerjain kan. Oh, Ya tanggapan mereka positif. positif ya. Jadi datang lalu memberikan presentasi Iya. dan mereka responnya baik nih ya. Mm. Kalau Sofi gimana? Kalau saya dan teman-teman saya itu biasanya ya sama sih melakukan presentasi, sosialisasi. Sosialisasi Iya, penting ya. iya penting banget. Terus kemudian kami lewat Facebook, Tumblr, seperti itu. Kemudian kami tempelkan brosur-brosur, flyer-flyer, poster-poster di tempat-tempat umum, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus seperti itu. Supaya masyarakat aware nih ya terhadap proyek kamu nih. Iya. Ya udah kalau gitu nanti kita lanjut lagi obrolannya karena Sobat Bumi mau lihat demo kalian nih. Oke Sobat Bumi, kita tadi udah ngobrolin proyek mereka. Penasaran dong gimana sih demo proyek dari mereka? Kalau gitu langsung aja saksikan ya. Ini lokasi proyek Gang Bantongseng di daerah Bonjol, nama gangnya Gang Amal. Kita kerja sama PAUD, ada PAUD itu pendidikan anak usia dini, namanya Ta'riful Khair. Ini salah satu proyek Gang Bantongseng, namanya yang ini namanya Tongtongkar. Itu jadi seperti simulasi mobil-mobilan untuk anak-anak. Jadi mereka akan goyang-goyangin gitu. Terus ini bannya sebetulnya produk dari Pondok Bambu yang kita transformasi atau pindahin ke sini karena bannya itu lebih memungkinkan untuk jadi pagar untuk mobil-mobilnya supaya anak-anak itu nggak jatuh seperti itu. Jadi pengerjaan tong itu kita ambil dari bahan-bahan dari gudang minyak, tong-tong bekas yang udah nggak pakai lagi. Kita bersihin, diamplas, terus dicat sama warga dan teman-teman mahasiswa. Habis itu dibikin temanya tema apa, terserah mau temanya kemerdekaan kah atau apakah, itu temanya dari anak-anak tuh, kemerdekaan yang ini. Terus ada capnya tangan anak-anak di sini di bagian sisi kiri supaya aman dan gak luka untuk mereka. Kita lapisin sama karet selang dan diikat sama tali. Ini salah satu produk lain dari Gang Bantongseng, namanya Puzzle Zinc, dibuat dari material seng bekas. Terus itu nanti dilukis sama anak-anak, nanti kita arahin. Temanya terserah, temanya juga dari anak-anak. Di belakangnya ditempelin sama kardus bekas supaya nggak terlalu lentur, supaya nggak tajam dan aman. Sisi-sisinya itu ditempelin lakban. Main Puzzle Zinc yuk! Ayo! Yang ini produk lain dari Gang Bantongseng, namanya Pondok Bambu, tapi udah digabungin sama pot gantung. Jadi Pondok Bambu itu tempat orang duduk-duduk, tapi bannya udah kita gunakan untuk tong-tongkar. Jadi ini Pondok Bambu ya digabung sama pot gantung. Pot gantungnya itu dari botol-botol plastik bekas tuh yang dipotong, dikasih media tanah untuk tanaman. Nah ini bisa jadi wadah untuk ibu-ibunya nanam-nanam.
Ya, disinilah awal mula proses produksi butik kami, Recycle Co Butik. Untuk memakai jasa butik kami, pelanggan dapat langsung datang ke butik kami di Jayanagaran ataupun menghubungi kami via telepon ataupun SMS dan bertemu di sekolah kami, bisa bertemu di sekolah kami ataupun di tempat-tempat tertentu untuk merencanakan sebuah desain yang ingin pelanggan lakukan. Nah, seperti misalnya nanti pelanggan bisa langsung datang dengan membawa baju mereka. Nah, kemudian pelanggan dapat langsung meminta kami untuk mendesain baju yang ingin mereka recycle ataupun mereka menentukan sendiri baju bagaimana desain yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya kami memberikan nota ataupun bukti penerimaan baju yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil pesanan yang telah kami recycle tersebut. Nah, selanjutnya kami akan menyerahkan pesanan dari pelanggan tersebut kepada penjahit yang telah kami percaya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita pergi ke penjahit yang telah kami percaya tersebut. Nah, disinilah proses produksi kami selanjutnya, yaitu membawa hasil pesanan dari para pelanggan kepada penjahit untuk recycle kembali menjadi baju-baju yang lebih baru dan memiliki daya guna yang lebih bermanfaat. Sobat Bumi, itu tadi dia demo kulak-kulik projectnya Sofi sama Faisal. Keren banget ya. Sekarang kita ngobrol lagi sama mereka. Nih, oke Sofi sama Faisal, tadi Sobat Bumi udah ngeliat demo project kalian. Sekarang kita ngobrol lebih dalam lagi nih ya. Kalian kan udah hatam banget nih, udah bergelut banget di project kalian, ya kan? Coba dong share ke Sobat Bumi info dari bahan kalian itu, dari barang bekas itu seperti apa ke Sobat Bumi. Dari Sofi dulu. Kalau untuk dari saya, bahan bekasnya itu bahan bakunya itu mungkin ya semua aja yang bisa dipakai sih, baju bekas segala macam baju, tapi jangan ya baju yang bisa dipakai, yang kira-kira masih bisa di recycle. Nah, kemudian untuk alat-alat seperti kancing dan seperti sebagainya itu bisa aja memakai dari kancing yang nggak terpakai, mungkin dari baju itu kita copot kancingnya, kita pasang lagi bisa, atau mungkin nah di situ kita juga bisa memanfaatkan brand juga yang lain, hal-hal yang lainnya seperti itu. Kalau dari material sendiri sih nggak ada, yang penting ya masih bisa dipakai aja. Yang Karena kan khas dan bisa dipakai ya. Iya, karena kan pendekatannya bukan ini, waktu yang desainnya di Bandung itu bukan kami cari material dulu baru ketemu desain kan. Pendekatannya memang apa sih material bekas apa yang bisa dijadiin mainan. Kalau yang di tong itu kan dijadiin tong tongkar, artinya simulasi mobil, anak-anak bisa main di gitu mobil ya. gitu kan. Terus sengnya kita jadiin puzzle, bannya kita jadiin tempat duduk kayak gitu. Sebetulnya apa aja bisa Apa aja sih. bisa. Selain untuk mainan, ada nggak sih yang kamu bikin lagi untuk ke masyarakat mungkin? Ada. Apa itu? Pondok bambu namanya. Pondok bambu, tempat Bambu. apa? Bambu. Iya. Jadi seperti apa itu? itu dia kayak sebetulnya lebih kepada shelter ya. Shelter yang di kanopinya itu ditanamin sama tanaman rambat, terus di bawahnya ada ban-ban bekas Ban-ban disusun bekas, jadi tempat duduk. Nah, itu kan nanti orang tua bisa duduk Duduk di situ ngobrol gitu terus ya. interaksi sosial muncul, ngawasin anak-anaknya kan. Terus ada satu lagi namanya pot gantung. Kalau Sofi ada ke masyarakatnya ada apa? Selain itu sendiri. Selain itu untuk saat ini belum begitu ini ya kelihatan. Mungkin untuk kedepannya kami pengen bikin suatu bazar di suatu tempat, misalnya di event-event ataupun di pasar murah. Nah, kemudian nanti akan ada apa ya, kayak kampanye eco fashion, kemudian ada fashion show. Nah, kalau kayak gitu kan nanti diharapkan kedepannya nanti masyarakat itu juga bisa apa ya, datang ke situ dan kemudian ya bisa apa ya namanya, eco fashion itu dapat
tersosialisasikan kepada masyarakat masyarakat secara lebih luas, sehingga mereka mengerti itu. Jadi lewat kampanye ini, Sofi dan tim memberikan informasi yang lebih lagi supaya mereka ini lagi lebih Iya, tahu lebih lagi. aware lagi. Iya. Nah, dia mau tanya lagi nih, menurut kalian dampak untuk lingkungan dan masyarakat sendiri kalau tidak mengolah barang bekasnya apa sih? Mungkin dari Sofi dulu. Kalau dari aku sih, kalau misalnya mereka nggak mengolah bahan barang bekas seperti itu, yang pertama, nah kalau aku sendiri kan pada fashion berarti baju gitu. Nah itu kan misalnya kalau baju ditumpuk di lemari terus dan tidak terpakai, mesti bakalan dimakan rayap, bakalan nggak berguna gitu seperti itu. Nah kalau misalnya itu dikeluarkan lagi, dimanfaatkan, dijahit lagi, misalnya digabung-gabungin, nanti kan lemari kita tambah kempes kan, jadi ditambah dikit, jadi lebih bermanfaat lagi. Seperti itu. Biar lebih bermanfaat lagi, jadi yang udah lama-lama ini kalau bisa dikeluarin lagi terus disambung-sambungin jadi supaya makin lemari makin kempes ya. kempes nih ya. Kalau Faisal? Kalau misalnya kita nggak manfaatin barang bekas, pasti pertama sampah numpuk, ya kan? Sampah numpuk. Terus karena material yang kami pakai lumayan berat kayak ban, tong, sama seng, itu kan kalau misalnya dibiarin daripada ban-bannya dibakar untuk demo, dan polusi asapnya lagi, ngepul, hitam gitu, terus daripada tong sama sengnya bekarat terus jadi bahaya untuk orang kan, kalau misalnya kena nggak luka ya. Ya udah kita manfaatin aja. Manfaatkan. Nah yang terakhir nih untuk Sobat Bumi, ada nggak sih saran dari kalian supaya Sobat Bumi ini mau memanfaatkan barang bekas juga gitu untuk tentunya menjaga bumi ini juga? Gimana? Coba dari Faisal. Kalau aku sih lebih sebetulnya apa aja bisa dimanfaatin gitu. Yang penting ada kemauan, terus ada dedikasi aja gitu. Apa yang bisa kita kasih, bukannya masalah aku sebagai mahasiswa arsitektur apa enggak ya, tapi lebih kepada apa sih yang bisa kita kasih dengan ilmu kita sendiri gitu. Kemauan dan apa sih yang bisa kita kasih ya untuk mereka semuanya. Kalau Sofi, sarannya apa nih? Kalau aku sih sarannya kita harus ini aja sih, lebih pintar-pintar memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah siapa tahu itu tuh memberikan manfaat yang lebih pada kita, seperti itu. Lebih manfaatkan yang ada di sekitar kita gitu ya, Iya. supaya masyarakat lebih tahu lagi gitu ya. Iya. Makasih banget nih ya Sofi ngobrol-ngobrolnya. Faisal, thank you. Sobat Bumi, saran dari Faisal dan Sofi menutup perjumpaan kita. Tapi terus saksikan Bumiku 1 hanya di Dai TV. Nah buat Sobat Bumi nih yang mau kirim saran ke kita, tinggal kirim email aja ke bumiku1@daitv.co.id. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!